Baik, kita melanjutkan pembahasan dari surat 2 Tesalonika. Kali ini kita sampai di 2 Tesalonika pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-17. Dan ini merupakan sesi terakhir dari Bible Study dari surat 2 Tesalonika. Saya akan bacakan buat kita semuanya, mulai dari ayat yang ke-6, pasal yang ketiga sampai selesai. Setelah itu kita masuk ke dalam pembahasannya. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang, melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Nah saudara, kita sedang membahas dari pasal yang ketiga. Ayat yang ke-6 ini banyak sekali bicara tentang suatu hal yang membumi. Bicara tentang bekerja. Sebelumnya di pasal-pasal awal, Rasul Paulus bicara tentang bagaimana kedatangan Kristus, seperti apa tandanya dan lain sebagainya. Tetapi kemudian setelah seakan-akan berada di ranah sorgawi, di ranah rohani, kemudian kita masuk ke dalam ranah apa yang kita alami sehari-hari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini banyak sekali memberikan nasihat-nasihat secara praktis kepada kita. Dan karena kita sedang membaca sebuah surat, maka kita seakan-akan perlu untuk membaca itu apa juga yang tersirat di dalamnya. Atau dari kata-kata yang tertulis di sana itu kira-kira apa sih kondisi yang terjadi atau permasalahan apa yang sedang dibahas di sana. Istilahnya adalah dalam bahasa Inggris mengatakan read between the line. Jadi di antara tulisan-tulisan itu apa sih yang ada di baliknya. Jadi mungkin kita bisa mulai membayangkan kira-kira apa sih berita yang diterima oleh Rasul Paulus tentang orang-orang yang ada di Tesalonika, khususnya orang-orang percaya yang ada di sana. Dia mendengar suatu berita bahwa ada satu hal yang
Ya bisa dikatakan ini merupakan dosa juga yang bicara tentang kemalasan. Jadi ada kemalasan. Orang yang malas itu bisa dikatakan dia buang-buang uang dan juga buang-buang waktu. Permasalahannya yang dibuang itu bukan hanya yang menjadi milik dia, tetapi yang dibuang itu juga miliknya orang lain. Jadi sekaligus ya dia malas, dia membuang sesuatu, membuang miliknya orang lain, artinya juga seperti mencuri. Tetapi saat bicara tentang kemalasan, yang sangat menyedihkan adalah alasan kenapa mereka menjadi malas. Kenapa ada orang-orang di Tesalonika, orang percaya ini, mereka menjadi malas. Memang kan, kalau kita bicara sebagai manusia, ada berbagai macam alasan yang bisa kita gunakan untuk kita mengatakan, aku lagi males nih gitu. Misalnya kan pagi-pagi mau bangun tidur gitu kan, ternyata cuacanya lagi hujan, dingin gitu kan. Dan rasanya enak, lebih enak tarik selimut lagi. Lebih enak rebahan aja dulu gitu kan. Malas untuk bangun cepat-cepat apalagi suasananya mendukung. Ditambah lagi misalnya lagi liburan tidak harus masuk kantor, kayaknya mau males mau ngapa-ngapain juga. Itu merupakan alasan secara jasmani. Tetapi yang jadi permasalahan besar terjadi di Tesalonika ini, alasan dari kemalasan yang mereka miliki ini bukan karena hal-hal jasmani. Bukan karena dia lagi sakit sehingga dia malas untuk makan, malas untuk ngapa-ngapain gitu. Tetapi mereka malas karena hal rohani. Dan hal ini, kemalasan ini dilakukan demi nama Tuhan. Dan ini yang membuat perkara kemalasan ini menjadi suatu hal yang mengerikan. Argumen yang mereka berikan, mereka ada di dalam kemalasan ini kedengarannya sangat rohani. Mereka mengatakan Tuhan Yesus kan akan segera datang kembali. Waktunya sudah makin dekat. Karena itu kita nggak bisa melakukan hal-hal yang lain, pekerjaan-pekerjaan seperti biasanya, masuk kantor dan lain sebagainya. Kita harus sepenuhnya masuk ke dalam pelayanan penuh waktu untuk menebus sisa waktu yang ada pada saat ini. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Tuhan, melayani Dia. Saudara, ini kedengarannya memang sangat rohani ya. Kita mau melayani Tuhan itu merupakan suatu hal yang rohani kelihatannya. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Tesalonika ini tidaklah alkitabiah. Dan di sini Paulus dia memberikan teguran yang keras kepada mereka mengenai hal ini. Seakan-akan Paulus mengatakan jangan kamu terlalu termakan dengan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sehingga gara-gara kamu hanya fokus ke sana saja, kamu jadi nggak berguna dalam hidupmu di dunia ini. Gitu. Paulus mengatakan kembalilah kamu bekerja. Dan dengan tegas dia mengatakan bahwa ada orang yang hidupnya memang tidak tertib. Mereka nggak mau bekerja, melainkan mereka mulai sibuk untuk melakukan hal-hal yang nggak berguna, menjadi orang-orang yang kepo, yang mau tahu urusannya orang lain, ngurusi urusan yang lain gara-gara dia nggak punya pekerjaan, dia nggak bekerja. Dan di sini yang istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah istilah-istilah yang berbau militer gitu kan. Mengingat bahwa Rasul Paulus juga menyebutkan di dalam suratnya yang lain bahwa orang Kristen itu merupakan seperti prajurit Kristus dan gereja merupakan pasukan. Oleh karena itu ini merupakan satu perintah. Sebab itu orang Kristen karena dia adalah seorang prajurit Kristus berada di dalam satu pasukan ini, dia punya tugas, dia punya pos-pos yang nggak boleh ditinggalkan. Dan secara prakteknya pos itu adalah pekerjaan kita sehari-hari. Banyak orang memandang kekristenan itu mereka melihat bahwa kalau kita mau melayani Tuhan, melakukan apa yang menjadi kekristenan itu ya dilakukan pada waktu luang, saat ada liburan, akhir pekan gitu kan, kita melayani Tuhan, kita ke gereja dan lain sebagainya. Dan kalau memang pandangan kita seperti itu, berkaitan dengan melayani Tuhan hanya di waktu luang kita jadi orang Kristen, maka kita sebenarnya sedang menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Karena sebagian besar waktu yang kita miliki pada saat kita terjaga, pada waktu kita tidak tidur, adalah di dalam dunia kerja, di dalam pekerjaan kita. Dan kalau pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya itu bukan kita lakukan untuk Tuhan, maka kita telah menyia-nyiakan banyak waktu. Oleh karena itu kita perlu untuk ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harusnya memang kita lakukan untuk Tuhan.
Nah, hal ini dituliskan oleh Paulus. Paulus adalah orang Ibrani, ya kan? Paulus seorang Ibrani menuliskan hal ini kepada orang-orang Yunani. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hal ini penting? Karena ada perbedaan sikap dari antara orang Ibrani dengan orang Yunani berkaitan dengan pekerjaan. Dan sikap mereka itu, pola pikir mereka itu bertolak belakang. Bagi orang Yunani bekerja itu semacam necessary evil. Jadi sesuatu hal yang sebenarnya aku nggak mau melakukan tapi mau nggak mau harus dilakukan. Dan mereka berusaha untuk menghindari bekerja. Melihat cerminan dari dewa-dewi mereka. Bukan dewa-dewi yang bekerja, tapi dewa-dewi yang suka untuk bersenang-senang. Kalau saudara membaca kisah-kisah dari mitologi Yunani, saudara akan temukan seperti apa sih dewa-dewa Yunani. Mereka dewa-dewanya suka untuk berpesta pora. Nah, karena itu orang-orang Yunani punya pola pikir mencontoh dari dewa-dewa mereka. Mereka tidak mau bekerja gitu. Karena itu mereka berusaha supaya bisa punya budak yang banyak. Supaya orang-orang ini, budak-budak ini melakukan pekerjaan dia. Sehingga dia nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Yang dia lakukan adalah untuk memuaskan, melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi dia. Melakukan hobinya. Nah, kalau orang yang seperti itu menurut kacamata Yunani, orang ini sudah mencapai tujuan hidupnya. Hidup yang lebih hidup. Karena bisa melakukan hal-hal yang dia sukai. Nah, karena itu tujuan hidup dia adalah untuk mengurangi waktu bekerja dan menambah waktu untuk santai-santai. Makanya nggak heran 2/3 dari orang Yunani kan, itu mereka ini adalah orang-orang yang tidak beruntung sehingga mereka menjadi budak. Dan 1/3 dari mereka adalah orang-orang yang menjadi pemilik budak dan mereka nggak perlu bekerja. Dan orang-orang seperti ini yang dipandang sebagai orang-orang yang benar-benar menikmati hidupnya. Nah, berbeda dengan orang Ibrani. Karena orang Ibrani mereka menyembah Allah yang adalah pekerja. Di dalam kitab Kejadian kita langsung temukan di sana bahwa ada 6 hari Allah bekerja dalam 1 minggu. Hari ke-7 memang dia beristirahat. Dan kita ketahui pada saat Allah mengutus putranya Yesus Kristus turun ke dunia. Yesus Kristus mengatakan bahwa Bapakku sampai sekarang bekerja dan aku juga bekerja. Saudara, kita perlu mengingat bahwa anak Allah, Yesus Kristus itu diutus turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Melakukan satu pelayanan yang rohani. Melakukan satu tindakan yang mencapai nilai-nilai rohani. Menyelamatkan umat manusia. Tetapi di dalam hidupnya di dunia selama 33 tahun itu, hanya 3 tahun dia melakukan pelayanan dengan cara khotbah. Penuh waktu. Cuma 3 tahun saja. Tapi selama 18 tahun sebelumnya Allah menempatkan dia bekerja dengan ototnya sebagai seorang tukang kayu. Nah, dari sini kita bisa melihat ada satu pandangan Alkitabiah bahwa pekerjaan kita sehari-hari merupakan saluran utama dari diri kita untuk kita bisa menggenapi panggilan dari Allah. Untuk kita bisa melakukan penyembahan kepada Allah. Dan itu juga merupakan pujian yang bisa kita lakukan terhadap Allah. Dan kemudian ada perbedaan lainnya antara Yunani dan Ibrani adalah jika orang Yunani kalau mereka harus bekerja, terpaksa harus bekerja, mereka lebih memilih bekerja dengan menggunakan kepalanya, dengan otaknya dibandingkan dengan tangannya. Nah, bekerja dengan kepala ini dianggap lebih mulia dibanding bekerja dengan ototnya, dengan tangannya. Posisi yang seakan-akan lebih tinggi kalau kamu bekerja dengan kepala. Selangkah lebih dekat kepada hidup untuk kita bisa bersenang-senang gitu ya. Nah, bagi orang Ibrani kan, kehormatan kerja itu terletak kepada mereka yang bekerja dengan tangannya. Jadi bertolak belakang. 18 tahun loh saudara, Yesus bekerja dengan tangannya. Mungkin dia harus buat meja, mungkin buat kursi dan sebagainya. Saya nggak tahu apa yang dia buat, tapi dia bekerja sebagai tukang kayu. Sebelum seseorang menjadi rabi, menjadi seorang guru dalam orang-orang Ibrani, dia harus lebih dulu bekerja dengan tangannya dan mencapai satu kualifikasi profesi secara profesional sebelum dia bisa menjadi pelayan Allah.
Rasul Paulus sendiri, dia belajar di satu universitas yang terbaik, di bawah guru yang terbaik, belajar tentang hukum Taurat. Tetapi dia juga adalah seorang pembuat tenda. Jadi di sini saudara bisa lihat bedanya ya. Jadi orang Yunani lebih memilih bekerja menggunakan kepala dibandingkan tangan. Sedangkan orang Ibrani lebih dengan tangan. Dan kita bisa melihat bahwa masyarakat kita di sekitar kita, bahkan kita sendiri lebih dipengaruhi oleh pemikiran Yunani dibanding pemikiran Ibrani. Nah, berkaitan dengan pekerjaan ini, Paulus mengatakan ada dua hal yang dibutuhkan. Yang pertama adalah membutuhkan doktrin yang benar tentang pekerjaan. Dan yang kedua adalah butuh disiplin yang benar berkaitan dengan pekerjaan. Perilaku kita itu mengikuti apa yang kita percayai, saudara. Doktrin yang benar akan menghasilkan tugas dan tanggung jawab yang benar juga. Dan Paulus mengatakan, pada saat kami ada bersamamu, kami itu sudah memberikan doktrin yang benar kepada kalian. Doktrin yang kami berikan ini, doktrin benar ini kami berikan dengan dua cara. Yang pertama, kamu terima itu melalui mata. Ini bicara tentang teladan, bicara tentang sikap hidup kami. Tetapi tidak hanya melalui teladan, tidak hanya bisa dilihat, tetapi juga melalui telinga, melalui nasihat kami, ajaran kami. Di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja dan di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Saudara, doktrin itu menjangkau kita melalui dua hal, saudara. Yang pertama adalah melalui bibir, melalui perkataan. Dan yang kedua adalah melalui tindakan, teladan kehidupan. Paulus mengatakan, kalian melihat kami bekerja keras. Coba sekarang saudara renungkan kan. Ini merupakan satu hal yang normal bagi orang Kristen itu untuk bekerja dan untuk bisa mendapatkan makanan oleh karena dia telah bekerja. Memang ada pengecualian bagi mereka yang memang sudah nggak bisa bekerja. Karena kita lihat di dalam gereja mula-mula, mereka itu memperhatikan para janda dan anak-anak yatim piatu. Mereka yang memang sudah nggak bisa bekerja lagi dan yang tidak punya orang yang bisa menyediakan bagi mereka. Gereja memang ngurusi itu, tetapi gereja itu sangat pelit bagi orang-orang yang memang mampu untuk bekerja, tapi tidak mau bekerja. Gereja itu memang harus murah hati bagi yang membutuhkan, tetapi pelit bagi orang yang tidak membutuhkan. Dan memang harusnya demikian. Permasalahan yang sering terjadi pada saat ini di dalam pelayanan adalah adanya orang-orang Kristenasi. Gitu kan. Mereka datang beribadah hanya karena dikasih makanan. Dan Paulus pada saat dia memberitakan Injil di Tesalonika, dia tidak hanya sekedar mengajar tentang salib, tidak hanya sekedar mengajar tentang kebangkitan, tidak hanya mengajar tentang hal-hal yang dalam tanda kutip berbau rohani, tetapi dia juga mengajarkan kerja keras pada mereka. Kita harus juga tahu bahwa merupakan hal yang normal bagi seorang Kristen itu kan, kalau dia disupport oleh orang-orang yang dia layani. Karena dia bekerjanya melakukan seperti itu, melakukan pelayanannya. Untuk itu dia layak untuk menerima apa yang dia terima gitu loh. Karena memang dia bekerja di sana. Dia telah melakukan tindakan upaya yang sesuai dengan apa yang dia bisa terima dari orang yang dia layani. Mungkin dia mengajar, mungkin dia berkhotbah, mengajarkan tentang hal-hal tentang Allah kepada orang-orang yang gak punya waktu untuk belajar sendiri sehingga diajarkan. Dan hal ini Rasul Paulus bicara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, bicara tentang mendukung pengkhotbah gitu kan. Dan ini sama seperti pengkhotbah ini, orang yang berkhotbah, orang yang
pelayanan penuh waktu itu sama seperti orang-orang yang memang bekerja dan layak untuk mendapatkan upah. Nah, sama seperti kata Tuhan Yesus saat mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua supaya mereka bisa menerima pemberian-pemberian orang yang mau untuk mendengarkan pengajaran mereka, pemberitaan mereka. Dan kemudian mereka bisa tinggal di rumah orang-orang itu. Seorang pekerja itu layak atas upahnya. Dan Alkitab tidak pernah membedakan pekerjaan yang satu dengan yang lain. Tidak mengatakan yang satu lebih hebat daripada yang lain. Kalau kamu memang bekerja, maka kamu layak untuk menerima upah dari kerjamu. Nah, dalam surat Korintus itu Paulus mengatakan bahwa dia juga punya hak untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan support dari jemaat. Tapi saat Paulus datang ke Tesalonika, dia harus berpikir karena dia menyadari dia datang ke dalam satu kebudayaan dari orang-orang Yunani, dia datang mau memberitakan Injil ke sana. Dan di dalam latar belakang orang Yunani, dia sadar seperti apa sih pemikiran orang-orang Yunani tentang pekerjaan. Dan kalau misalnya di sana Rasul Paulus dia tidak bekerja dengan tangannya, tidak menunjukkan dengan teladannya, dan kemudian nanti dia memberitakan Injil dan sebagainya, orang-orang Yunani ini akan salah paham gitu. Sehingga dia berpikir, wah enak ya jadi seperti Paulus ya, tinggal ngoceh doang, tinggal ngomong doang, nanti dia bisa dapat makan, ya kan, dapat tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya. Makanya Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Maksudnya untuk mendapatkan sesuatu dari kalian, mendapatkan dukungan dari kalian, istilahnya mendapatkan persembahan kasih dari kalian gitu ya. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Dia mengingatkan mereka bahwa dia berhak untuk menerimanya, tetapi dia menolak untuk menerimanya. Dalam situasi dengan orang Yunani ini, kalau dia menerima, orang akan melihat dia, wah tugasnya gampang sekali, cuma sekali seminggu datang untuk memberitakan firman, setelah itu dia bisa dapatkan sesuatu, pulang amplopnya tebal gitu ya. Maka itu akan menyesatkan orang-orang yang ada di sana. Dan dia nggak akan bisa punya kemampuan untuk mengajar mereka. Hati nuraninya akan memberontak gitu ya. Dan Paulus katakan, kami datang tidak hanya memberikan teladan, tetapi juga memberikan peraturan kepadamu. Hidup melayani Allah itu adalah hidup di dalam kemerdekaan. Memang benar. Tetapi di dalam kemerdekaan itu bukan sakar PDW semaunya sendiri, tapi kita hidup di dalam peraturan yang ada. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Memang benar, kita menolong mereka yang tidak mampu untuk bekerja. Tetapi merupakan suatu hal yang jahat bila kita membuat orang menjadi tidak mau bekerja gara-gara terus kita tolong. Saudara, ini peraturannya. Bila seseorang mampu untuk bekerja tetapi dia tidak mau bekerja, maka gereja tidak perlu mensupport dia. Dia perlu melakukan sesuatu yang memang sepadan dengan upahnya. Dan hal berikutnya yang diberikan Rasul Paulus adalah bicara tentang disiplin. Ayat yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara, kalau kita tidak sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, maka kita akan sibuk sok ngurusi pekerjaan orang lain. Urusannya orang lain. Jadi orang-orang yang kepo. Bahayanya adalah hal yang semacam ini bisa menular dengan cepat. Nggak bekerja, hidup pindah seperti kutu loncat dari persekutuan satu ke persekutuan yang lainnya. Karena di setiap persekutuan selalu dipecah-pecahkan roti di sana dapat makanan. Kemudian orang-orang yang lainnya mulai melihat, oh orang ini enak ya. Hari ini makan di sini, besok di sana, besok di sana. Enggak usah bekerja, hanya datang persekutuan, berdoa dan sebagainya. Kenyang, gitu kan? Aman. Saudara, saat kita sibuk melakukan pekerjaan kita sendiri, maka kita nggak akan kepo dengan urusannya orang lain. Dan disiplin yang diberikan oleh Paulus ini tertuju kepada dua hal. Yang pertama ditujukan kepada hati nuraninya orang itu sendiri.
Dan yang kedua, ditujukan kepada komunitas di mana orang itu ada. Disiplin dari dalam diri sendiri, kalau itu tidak berhasil maka ada disiplin juga dari luar. Ayat yang ke-12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Tetap tenang melakukan pekerjaannya. Mungkin orang lain gak sadar tentang hal itu, tetapi pekerjaan itu telah selesai dilakukan. Jadi kita gak perlu ribut dengan pekerjaan kita. Tenang aja lakukan pekerjaan kita. Ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi karena itu kan, tekun saja melakukan apa yang memang menjadi pekerjaan kita. Jangan jemu-jemu, lakukan aja. Karena pekerjaan kita pekerjaan yang baik gitu ya. Kita bukan melakukan pekerjaan yang menyalahi hukum, yang immoral, tidak melakukan yang seperti itu. Lakukan dengan baik, tekun. Kalau orang itu kemudian orang yang satu ini yang nggak mau mengikuti apa yang dinasehatkan ini, saat disentuh melalui hatinya, melalui hati nuraninya, tapi tidak ada respon, maka gereja perlu bertindak. Ya kan? Ada sanksi secara komunitas. Yang pertama adalah Rasul Paulus mengatakan tandai orang yang nggak mau bekerja, orang yang macam itu tandai dia. Gitu ya. Yang kedua adalah jangan bergaul dengan mereka. Tandai dan kemudian jangan bergaul dengan mereka. Ayat yang ke-14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Jadi tujuannya supaya dia malu, dia sadar akan kesalahannya dan dia mau berubah. Ayat 15 mengatakan, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, ini adalah hal yang sulit, saudara. Karena seringkali gereja itu cenderung ekstrim. Antara dua hal, kiri atau kanan. Ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Antara gereja ini tidak mau mendisiplin sama sekali. Tetap bergaul dengan orang yang semacam ini, gitu kan. Karena mungkin kasihanlah, kita sekarang sudah sama-sama lah saudara dalam Kristus. Nanti kalau dia tersinggung bagaimana gitu. Jadi gereja diam saja, nggak melakukan itu, nggak menegur, ya kan? Dan juga dibiarkan saja tetap bergaul dengan dia. Itu ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua adalah karena melihat hal ini gereja menjadi sangat ekstrim, sangat keras dan menjadikan orang ini jangan kamu bergaul sama dia ya. Dia adalah musuh kita dan kita saat ini putus hubungan, tidak ada lagi hubungan sama dia. Semua kontak-kontak yang ada dengan dia diputus, ya kan. Kalau misalnya dia pernah melakukan sesuatu di sini, foto-fotonya dihapus semua. Jadi musuh dia. Saudara, Paulus mengatakan harus ada keseimbangan. Sama seperti di dalam keluarga. Ya kan? Kadang-kadang memang dalam keluarga kan ada ayah, ibu, anak-anak gitu kan. Mungkin ada anak-anak yang memang harus dihukum karena memang anak-anak ini melakukan kesalahan. Tapi setelah dia menjalani hukumannya, setelah dia tahu apa yang menjadi kesalahannya, dia tetap keluarga gitu, tetap diterima. Nah, untuk melihat apakah gereja itu memandang seseorang itu memang benar-benar sebagai saudara atau sebagai musuh adalah pada saat orang itu sudah berubah, ya kan? Dalam tanda kutip bertobat gitu kan, dan dia kembali lagi. Seperti apa sikap gereja? Kalau gereja tetap memandang dia sebagai saudara, maka gereja ini memiliki tangan yang terbuka untuk menerima orang ini di dalam kasih. Jadi itu sanksi yang diberikan melalui disiplin yang ada dalam lingkungan kerja. Tapi melihat dia ini tetap saudara. Saat dia mau berubah, saat dia sudah merasa malu, dan kemudian dia berubah, kita terima sebagai saudara. Nah, berikutnya di ayat yang ke-16 dikatakan ini penutupnya. Dan ia, Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Damai sejahtera ini bicara tentang dalam bahasa yang mungkin kita sudah sering dengar, yaitu bicara tentang shalom. Shalom itu artinya total harmoni.
keharmonisan secara total dalam segala sesuatu. Tidak hanya damai sejahtera, pokoknya aku merasa damai, tapi dalam segala sesuatu, dalam kesehatan kita, dalam keluarga kita, dalam segala-galanya. Dan di ayat 16 dikatakan, dan ia, Tuhan Shalom itu, Tuhan damai sejahtera itu, kiranya mengaruniakan shalom sejahteranya, gitu ya. Damai sejahteranya terus menerus. Jadi nggak berhenti shalom itu diberikan, dikaruniakan, dan di dalam segala hal kepada kamu. Dan Tuhan menyertai kamu sekalian. Ini penting, karena kalau Tuhan tidak menyertai kita, maka kita tidak bisa mendapatkan shalom tanpa ada Sang Tuhan Shalom itu yang menyertai kita. Nah, kemudian mungkin di bagian akhir ini Paulus mengingat ada orang-orang yang menulis surat palsu, yang mencatut namanya, menggunakan namanya, bikin surat isinya yang aneh-aneh, yang menyesatkan, tapi kemudian dikasih tanda tangan ini dari Paulus, tanda tangan dia. Memalsukan tanda tangannya. Karena itu kan, mengingat hal itu, Rasul Paulus dia mengambil pena dari juru tulisnya dan dia kemudian menuliskan ayat yang ke-17. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Nah ini adalah tanda surat dari Rasul Paulus. Inilah tanda tangannya, signature-nya. Ayat 18. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Ini mirip dengan penutup yang ada di dalam 1 Tesalonika. Pasal yang kelima ayat yang ke-28 di surat yang sebelumnya. Di sana dikatakan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Tetapi di sini Rasul Paulus menambahkan sesuatu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Artinya bicara kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Termasuk orang-orang yang malas bekerja itu, ada kasih karunia Kristus yang menyertai mereka. Termasuk orang yang suka kepo, yang ngurusi urusan orang lain. Mereka mendapatkan kasih karunia yang sama dari Tuhan Yesus. Orang-orang yang perlu untuk mendapatkan disiplin itu juga mendapatkan kasih karunia. Jadi tidak hanya orang yang kelihatannya baik-baik, yang rohani, yang nggak ada permasalahan. Tapi semua orang, semuanya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian.